Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 65 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo menoleh, melirik semua orang, dan berkata, apakah ada masalah? Dengan satu kalimat, semua orang terdiam. Di sini, wajah Geraldine Sol sangat panik. Aiden Enzo adalah bajingan yang tidak berguna. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli istana No. 1 ini? Saudari Geraldine, apa yang terjadi di sini? Villa ini 200 juta yuan. Keluargamu punya banyak uang. Jennifer Weiss cemas. Villa mewah seperti itu berkali-kali lebih besar daripada yang dilihatnya ketika dia masuk. Seperti istana, bukankah Geraldine Sol mengatakan bahwa keluarga mereka tidak mampu membelinya? Bagaimana situasinya sekarang? Bagaimana dengan menggertak? Jangan khawatir, saya belum masuk. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Aiden Enzo. Jika kita tidak bisa masuk sebentar, tunggu saja dan lihat leluconnya. Veronica Sol cukup kesal. Dia datang untuk mengejek Aiden Enzo, tetapi sebagai hasilnya, dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat kembali menantunya Darrell Hans, yang berarti dia bertanya, bisakah kamu membelinya? Darrell Hans menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, Bu, saya benar-benar tidak mampu membelinya, mungkin Aiden Enzo membelinya. Awalnya, kata-kata Darrell Hans tidak masalah, itu berarti orang-orang ini tidak boleh meremehkan Aiden Enzo. Tetapi ketika itu jatuh ke telinga semua orang, itu menjadi pertanyaan retoris, ejekan. Ya, hanya sampah itu, bisakah dia membelinya? Bukankah ini hanya di pintu, itu hal yang sama ketika kamu masuk. Jennifer Weiss dan Alexis Sun bergema dalam beberapa kata, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka. Figel Low dan Gustav Low di samping tampak curiga dan bersemangat di istana No. 1. Itu benar-benar mewah. Andai saja mereka bisa tinggal di sini. Liana Low dan Lydia Low sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk berfoto. Tidak peduli apa, mari kita berfoto dulu, mereka bisa pamer untuk waktu yang lama. Wajah Geraldine Sol tidak terlalu bagus, jadi dia keluar dan menyeret Aiden Enzo. Sudah kubilang, jangan mempermalukanku, belum terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika orang tidak membiarkanmu masuk untuk sementara waktu, nanti kamu malu. Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, benarkah, kamu akan tahu ketika kamu masuk. Vivian Low mengikuti, Bu, kenapa kamu tidak percaya? Setelah itu, dia memegang Aiden Enzo dan berjalan langsung ke pintu, di mana pintu 4 penjaga keamanan segera membuka pintu dan menyapa mereka. Tuan Enzo, Nona Vivian, selamat datang di rumah. Dalam satu kalimat, mereka benar-benar menakuti semua orang. Selain itu, melihat Aiden Enzo dan Vivian Low masuk melalui gerbang bersama, rasanya seperti benar-benar kembali ke rumah mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Veronica Sol, Jennifer Weiss dan yang lainnya sangat jelek dan jelek. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Suasana hati Geraldine Sol sekarang bersemangat sekaligus bersalah, dan dia merasa sedikit bangga. Seluruh orang merasa ekornya terangkat ke langit, dan kesombongan orang biasa yang memasuki ruangan terlihat jelas. Sekarang bagaimana dia bisa mengontrol apakah Aiden Enzo membeli villa itu atau tidak? Dia berlari ke dalamnya, berseru wow wow. Hei, masuk dan lihat rumah baruku. Geraldine Sol menoleh dan berteriak kepada orang-orang di luar, wajahnya penuh kebanggaan. Apalagi melihat semua kerabat dengan wajah pahit dan senyum tak berdaya, Geraldine Sol merasa sangat senang. Tak disangka, istana nomor 1 ini sebenarnya adalah milikku. Veronica Sol dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, mereka ragu-ragu di pintu untuk beberapa saat sebelum melangkah masuk. Meskipun mereka enggan, mereka tidak dapat menahan godaan dari villa mewah ini. Begitu mereka masuk, mereka semua bersemangat. Itu sangat mahal, itu benar-benar seperti istana. Mereka semua adalah penduduk asli, di mana mereka pernah melihat rumah mewah seperti itu. Mereka semua seperti seorang nenek memasuki taman Grandview, dan mulut mereka penuh wow-wow.
Ketika semua orang memasuki pintu dan melangkah ke villa, mereka langsung tercengang. Ini sama dengan villa keluarga kaya dan besar di TV, sangat mahal dan sangat mewah. Lampu gantung ini dibuat khusus oleh Swarovski. Sofa ini juga custom brand Crown. Ada juga tangga spiral yang mengarah langsung ke lantai 2. Kesan pertama adalah bahwa itu mahal. Kakak ipar Jennifer, apa yang terjadi? Aiden Enzo mampu membeli villa seperti itu. 200 juta. Alexis Sun menarik Jennifer Weiss ke samping, wajahnya penuh kecemburuan dan keengganan. Dia sangat sedih. Mereka semua dari keluarga Low. Bagaimana keluarga Geraldine bisa membeli villa seperti itu? Jennifer Weiss juga memiliki wajah muram. Dia sudah mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengejek Aiden Enzo, orang yang tidak berguna. Dalam situasi ini, semua orang sangat bingung. Bukankah menantu kakak ipar ini selalu pengecut? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Jennifer Weiss berkata dengan wajah bingung, menatap pria yang berdiri bersama Vivian Low di sana. Aiden Enzo sangat tidak nyaman. Kamu tidak melihatnya sekarang? Penjaga keamanan di pintu semuanya menghormati Aiden Enzo. Bukankah orang ini adalah generasi kedua yang kaya yang tersembunyi? Vigel Low menyela, dan Gustav Low di samping mengangguk ragu. Jennifer Weiss juga mengangguk dan tidak menganggapnya serius, karena jika Aiden Enzo adalah generasi kedua orang kaya, apakah dia akan menanggungnya selama 3 tahun di keluarga Low? Semua orang dapat melihat apa yang dipikirkan Geraldine Sol tentang dia. Veronica Sol datang sekarang, bahkan jika dia mengunjungi terakhir kali ini masih sok yang sama. Dia mencibir dengan santai, itu bohong, itu pasti bohong, terakhir kali saya datang ke sini, pemilik villa ini bukan Aiden Enzo, dia adalah orang terkaya di kota kami, Fergie Quinn, Aiden Enzo ini pasti menghabiskan uang untuk menyewanya selama sehari. Jennifer Weiss dan yang lainnya segera mengerti ketika mereka mendengarnya, dan ekspresi mengejek di wajah mereka menjadi lebih jelas. Aku berkata, sampai Aiden Enzo yang tidak berharga mampu membeli villa seperti itu. Aku pikir kakak ipar Geraldine bodoh, dan dia benar-benar mempercayainya, kata Jennifer Weiss dengan marah, dengan seringai di sudut mulutnya. Geraldine Sol baru saja menindaklanjuti dengan rumahnya sendiri, dan terus menunjukkan beberapa dari mereka di sekitar, dia bahkan lebih akrab dengan para pelayan. Saudari Geraldine, ini benar-benar dibeli oleh Aiden Enzo-mu. Sangat mewah, kamu kaya, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Saudari Geraldine, kita semua adalah keluarga, villa yang bagus, dengan begitu banyak kamar kosong, minta kami pindah ke sini. Kerabat ini terus menyombongkan diri di depan Geraldine Sol, mengangkat mereka sangat tinggi, hanya untuk bersiap menghadapi kejatuhan. Untuk mengatakan bahwa Veronica Sol adalah yang paling lihai, dia selalu suka pamer di depan saudara perempuan ketiga, menginjak sampah Aiden Enzo untuk menemukan rasa superioritas, tetapi sekarang, dia hanya bisa menahan diri. Tetapi, ketika dia berpikir bahwa pemilik sebenarnya dari villa ini adalah Fergie Quinn, dia tidak sabar untuk mengungkapkannya di depan semua orang, dan kemudian mempermalukan keluarga Geraldine. Geraldine Sol sangat bangga sekarang, menunjukkan wajahnya di depan begitu banyak kerabat, itu terlalu memalukan. Saya lupa apa yang saya katakan kepada Aiden Enzo di pagi hari, berlutut dan meminta maaf. Bagaimana bisa seorang ibu mertua meminta maaf kepada menantunya? Tetap, mengapa kamu tidak tinggal, datang dan hidup ketika kamu memiliki kesempatan, itu akan menjadi hidup ketika ada terlalu banyak orang. Geraldine Sol duduk di sofa di aula, dengan momentum nyonya rumah, dan berkata, jangan khawatir, ini dia. Anda dapat memilih kamar di lantai sesuka Anda, saya adalah tuannya. Beberapa orang yang duduk di sofa saling memandang dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Geraldine Sol ini benar-benar memperlakukan dirinya sebagai tuan. Saudari Geraldine, apakah keluarga Anda benar-benar membeli villa ini? Jennifer Weiss bertanya, karena saudari Veronica baru saja mengatakan, dia sekarang harus mengungkapkan kebohongan ini sehingga dia dapat melihat lelucon keluarga secara langsung. Geraldine Sol tidak dapat mendengar artinya, dan segera berkata, saudara-saudara, kalian semua datang dan menanyakan pertanyaan ini, saya tidak membelinya dari keluarga saya, apakah Anda membelinya? Saudari Geraldine, apa kondisi keluargamu? Kami tidak akan tahu. Hanya menantumu Aiden Enzo, bisakah dia membeli villa ini dengan 200 juta yuan? Vigel Low berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu dengan itu? Geraldine Sol sedikit cemas, tetapi dia sebenarnya sangat bersalah. Lagi pula, keluarganya benar-benar tidak mampu membeli villa seperti itu.
Aiden Enzo ini tentu saja tidak mampu membelinya. Kakak ipar, jangan katakan itu, tetapi saya mendengar bahwa pemilik villa ini bernama Fergie Quinn, dan dia adalah orang terkaya di kota kami. Jennifer Weiss menyilangkan kakinya dengan tatapan mencibir menunggu bercanda. Jika ini benar Aiden Enzo yang membelinya, mengapa tidak ada nama keluarga Enzo? Itu tidak bisa disewa untuk menipu kita, kan? Aiden Enzo mendengarnya juga, dan tepat ketika dia hendak berbicara, Geraldine Sol balas melotot. Dia bertanya dengan marah, Aiden Enzo, katakan padaku dengan jujur, apakah villa ini disewa? Geraldine Sol juga memikirkan apa yang terjadi ketika dia mengunjungi villa terakhir kali. Nyonya Leslie menelepon untuk menanyakannya, dan itu memang milik Fergie Quinn. Sampah ini tidak bisa disewa, ini adalah tipuan yang disengaja untuk diri saya sendiri. Bukankah dia akan bahagia dengan sia-sia? Mengapa Anda tidak menelepon pemilik properti dan bertanya apa nama villa saat ini? Aiden Enzo berkata dengan tenang, lalu mengeluarkan ponselnya, memutar nomor pemilik properti, dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol. Geraldine Sol tidak sopan, meraih telepon, dan bertanya di depan semua orang, "Halo, saya ingin bertanya, siapa pemilik istana No?" Satu saat ini, pemilik properti di ujung sana menjawab dengan sangat sopan, "Halo Bu, pemilik istana 1. Sekarang, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." "Halo Nyonya, pemilik istana No. 1 sekarang adalah Nyonya Vivian Low dan Tuan Aiden Enzo." Sikap pemilik sangat ramah, dan dia menjawab dengan sangat antusias. "Apa, dapatkah Anda mengatakan itu lagi?" Geraldine Sol terkejut pada saat itu, matanya melebar, dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. "Ini Nyonya Vivian Low dan Tuan Aiden Enzo." Manajer properti menjawab sambil tersenyum. Hek, hati Geraldine Sol berkedut, dan dia melihat kembali ke arah Aiden Enzo dan Vivian Low, yang tersenyum. Itu benar-benar villanya sendiri. Istana No. 1, 200 juta. Geraldine Sol melayang, merasa sangat nyaman tiba-tiba, dan ekspresi bangga mulai muncul di wajahnya. Ini adalah Istana No. 1, itu sebenarnya miliknya sendiri. Tunggu. Geraldine Sol dengan bersemangat menyalakan telepon genggam, lalu meletakkannya di atas meja kopi batu giok, dengan lengan melingkari dadanya dan kakinya di antara kedua kakinya, terlihat sangat arogan, berkata, "Bicaralah lebih keras, pemilik Istana No. 1 siapa?" Manajer properti di sana masih tersenyum dan berkata, "Sekarang pemilik Istana No. 1 adalah Nona Vivian Low dan Tuan Aiden Enzo." "Oke." Geraldine Sol menunjuk satu jari, menutup telepon, dan duduk di sofa dengan arogan, seolah-olah seekor burung pipit telah berubah menjadi burung phoenix. Jennifer Weiss, Alexis Sun, Veronica Sol dan anggota keluarga lainnya semua tercengang. Sungguh, benar-benar tercengang. Istana No. 1 ini benar-benar milik keluarga mereka. Keluarga Geraldine Sol, itu milik menantu dan putrinya yang tidak berguna. Mereka saling memandang dengan curiga, mata penuh kecemburuan dan kecemburuan. Ini adalah villa senilai 200 juta yuan, dan itu sebenarnya milik keluarga Nyonya Geraldine. Kakak ipar Geraldine, ini benar-benar rumahmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, yang membuat kami cemas di sini? Jennifer Weiss segera mengubah ekspresinya yang menyanjung, dan tersenyum dengan kerutan. Akan sangat bagus jika dia bisa tinggal di sini. Memikirkan hal ini, dia menatap suaminya dengan keras. Alexis Sun mengikuti dan berkata, "Kakak ipar, Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat tinggal di villa seperti itu?" Vigel Low dan Bustow Low saling memandang dengan iri dan cemburu di mata mereka. Keluarga kakak laki-laki tertua benar-benar membeli sebuah villa, dan itu adalah yang paling mahal di Sanjiang. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Ketika Vivian Low mendengarnya, jantungnya berdetak kencang, dan dia melirik ke samping ke arah Aiden Enzo di depannya. Villa sebenarnya memiliki namanya di atasnya, dan itu ada di depan. Ternyata di dalam hatinya, dia begitu penting. Mata Vivian Low sedikit lembab, menatap pria di depannya, dia pernah salah paham dan menyalahkannya. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, saya akan selalu berada di sisi Aiden Enzo. Ini adalah pria yang paling mencintaiku." Semua orang kecuali keluarga Sol Geraldine, merasa sangat tidak nyaman. Terutama Veronica Sol, wajahnya sangat marah saat ini, dia menggertakkan giginya dengan pahit, dia masih tidak percaya, dan berkata, "Geraldine, jangan bicara tentang saudara perempuan kedua, bisakah keluargamu memiliki 200 juta yuan untuk membeli Istana No. 1 ini? Apakah Aiden Enzo membelinya? Dari mana uangnya?"
Veronica Sol sangat kesal dan bertanya dengan lugas. Begitu kata-kata ini keluar, semua kerabat yang hadir memandang Aiden Enzo dengan curiga. Geraldine Sol juga terlalu bersemangat, dan baru sekarang teringat bahwa villa ini masih memiliki Aiden Enzo. Sialan, villa yang sangat bagus, mengapa ada nama Aiden Enzo? Mungkinkah sepotong sampah seperti dia benar-benar membelinya? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Apakah dia mencurinya? Vivian, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu tidak memberitahu ibu ketika kamu membeli villa? Lagi pula, kenapa kamu menggunakan nama Aiden Enzo? Geraldine Sol bertanya dengan bingung. Aiden Enzo berdiri dan ingin menjawab, tetapi Geraldine Sol memarahi, "Diam, kamu tidak ada hubungannya di sini, aku bertanya pada putriku." Geraldine Sol sangat kesal sekarang. Sampah muncul. Ekspresi Vivian Low tidak senang, terutama ketika dia melihat Geraldine Sol memarahi Aiden Enzo. Tidak bisakah dia melihat bahwa Aiden Enzo membeli villa ini? Bu, sebenarnya villa ini adalah... Vivian Low baru ingin menjawab, ketika Veronica Sol di sana menyela, "Begitu, apakah Anda membeli villa ini dengan investasi 1 miliar dari grup Enzo di Kyoto?" Semua orang juga mengira begitu, iri pada mereka satu demi satu, dan pada saat yang sama membenci Vivian Low di hati mereka. Baru saja dia menjadi direktur, dia mulai menyalahgunakan aset perusahaan. Jika terjadi sesuatu, apakah dia bisa mengurusnya? Namun, di dalam hati mereka, mereka semua mendambakan investasi sebesar 1 miliar yuan. Dengan uang sebanyak itu, jika mereka berbagi satu bagian, mereka semua akan menjadi multijutawan, dan mereka pasti akan memiliki kehidupan yang nyaman di masa depan. Geraldine Sol merasa gugup ketika mendengar ini, dan bertanya, "Vivian, apakah kamu benar-benar menggunakan investasi itu untuk membeli villa ini? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jika sesuatu terjadi, dia akan dikirim ke penjara." Meskipun Geraldine Sol ingin tinggal di sini, dia tidak ingin hidup dalam ketakutan selama sisa hidupnya. Vivian Low melirik Aiden Enzo, yang langsung mengambil tangannya dan berkata kepada semua orang, "Tidak apa-apa, bahkan jika aku menggunakan investasi ini, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena semua uangnya adalah milik saya." "Kamu apa? Lihat apa yang dapat Anda lakukan, apakah Anda memiliki bagian untuk berbicara di sini?" Geraldine Sol menyela Aiden Enzo secara langsung, lalu menarik Vivian Low ke samping, dan bertanya dengan cemas, "Vivian, beritahu ibu, itu bukan ide Aiden Enzo, apakah dia membeli villa ini?" Vivian Low berkata, "Dia membelinya." "Vivian, mengapa kamu begitu bodoh? Jika ada yang tidak beres, kamu bertanggung jawab. Dengarkan sampah itu. Selain itu, dia juga menggunakan namanya." Geraldine Sol masih memikirkan nama villa itu. Dia tidak ingin melihat Aiden Enzo dan keluarga mereka membagi properti pada akhirnya. Vivian Low juga sangat tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menjawab, "Bu, jangan khawatir, tidak apa-apa, tidak ada yang salah." Setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, Geraldine Sol tidak bertanya lagi. Kembali di aula, Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo dengan kejam, dan berkata langsung, "Aiden Enzo, saya memperingatkan Anda, jangan memukul ide keluarga kami. Villa ini tidak dapat memiliki bagian Anda sebaiknya pergi. Besok, hapus namamu dan ganti dengan nama ayahmu dan aku." Aiden Enzo juga sedikit kesal, dan menjawab, "Apa hubungannya denganmu? Villa itu tertulis atas namaku dan nama Vivian Low, apakah kamu harus memperingatkanku? Sekarang, apakah kamu menghabiskan 1 sen? Mengapa menulis namamu? Kamu?" Geraldine Sol sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dan memarahi, "Mengapa kamu tidak memiliki kekuatan? Apakah rumah ini dibeli dengan uangmu? Ini uang Vivian kami. Kamu pemakan yang lembut, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Aku ibu mertuamu. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Siapa yang berani membiarkanmu tinggal di sini?" Geraldine Sol marah. Aiden Enzo ini, di depan begitu banyak kerabat, sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya. Ini membuatnya tidak bisa mundur. Aiden Enzo tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Geraldine Sol, dan mencibir langsung, "Geraldine Sol, harap diingat, nama villa adalah saya dan Vivian Low, dan saya adalah pemilik tempat ini. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu butuh persetujuanku." "Apa maksudmu?" Geraldine Sol merasa bersalah, terutama ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Aiden Enzo. Pria ini, sekarang sayapnya kaku, sebenarnya berbicara pada dirinya dengan sikap seperti ini. Oke,
Sampah ini sudah lama bersembunyi, jadi inilah hari yang dia tunggu-tunggu. Mengapa putriku begitu bodoh menikahi serigala bermata putih? Apakah keluarga ini masih memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Maksudku, aku adalah tuan dari keluarga ini, mengerti? Aiden Enzo maju selangkah, menyebabkan Geraldine Sol mundur ketakutan, dan berkata dengan rasa bersalah, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ada putri saya di sini. Mengapa terserah Anda untuk memutuskan?" Aiden Enzo tidak repot-repot menjelaskan kepadanya, melihat sekeliling kelompok kerabat, dan berteriak dengan marah, "Saya akan memberitahu Anda hari ini rumah saya Aiden Enzo, jika kamu ingin tinggal di sini, jika kamu ingin berkunjung, bersikaplah baik. Jika kamu tidak mau, silahkan keluar." Saat ini, Aiden Enzo menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di depan kerabat ini. Di masa lalu, dia selalu menunjukkan citranya yang lemah dan dihina serta diejek oleh mereka sepanjang waktu. Tapi hari ini, itu sebaliknya. Sekelompok kerabat saling memandang dengan cemas, lalu mengambil tas mereka, dan bergegas keluar. Guora Lou dan Geraldine Sol dibiarkan berdiri di aula besar tanpa tujuan. "Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan pagi ini?" Aiden Enzo tiba-tiba bertanya sambil mencibir. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, seluruh punggungnya basah, dan dia merasa sangat bersalah. Dia ingat dengan jelas bahwa jika Aiden Enzo membeli villa, dia akan berlutut dan meminta maaf. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol sangat membenci giginya sehingga Aiden Enzo sangat ingin dia berlutut. Beraninya bajingan tak berguna ini berani sekali. "Aiden Enzo, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula aku ibu mertuamu." Geraldine Sol tersipu dan menatap. Dia juga sangat kosong di hatinya, bagaimana jika Aiden Enzo benar-benar ingin dia berlutut? Apa, menjadi gila, ini terlalu memalukan. Guora Lou sekarang berdiri di tepi, tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita gila yang bermain-main setiap hari, akhirnya tiba waktunya untuk layu. "Guora Lou, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat menantu laki-lakimu sangat gila sekarang? Apakah kamu membantuku?" Geraldine Sol juga sangat kesal ketika dia melihat bahwa urusan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Guora Lou tersenyum dan mulai menamparkan matanya dan berkata, "Aiden Enzo, lupakan saja, kita semua adalah keluarga. Apa yang dikatakan ibu mertuamu di pagi hari semuanya adalah kata-kata marah. Jangan menganggapnya serius. Bagaimana bisa seorang ibu mertua berlutut kepada menantu laki-lakinya? Jika itu dilihat oleh orang luar, Anda akan dicerca." "Ya, benar. Apakah Anda ingin tenggelam oleh ludah seseorang? Aiden Enzo, ingin saya berlutut dan meminta maaf kepada Anda, dan pergi ke impian musim semi dan musim gugur Anda." Geraldine Sol mendengar Guora Lou, dia mengatakan itu, ditambah dengan dukungannya, dia segera mendapatkan kepercayaan diri. Awalnya, Aiden Adalin Enzoya mencoba menakut-nakuti dia, tapi Geraldine Sol tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang dia harus mengambil langkah. "Geraldine Sol, saya tidak bercanda dengan Anda. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Hari ini, Aiden Enzo, saya membicarakannya di sini. Ini villa milik saya dan Vivian Lou. Jika Anda ingin tinggal di dalamnya, berlututlah dan minta maaf, atau silakan kembali setelah kunjungan Anda." Aiden Enzo berkata dengan dingin, dan tanpa menoleh ke belakang, dia membawa Vivian Lou dan bersiap untuk pergi. Vivian Lou tidak berencana untuk menghentikannya sama sekali, karena dia tahu bahwa Aiden Enzo menekannya. Selain itu, dia tidak khawatir bahwa Geraldine Sol akan benar-benar berlutut. Menurut emosinya, dia pasti akan mengutuk dan pergi. Jika tidak, Geraldine Sol terengah-engah, menunjuk hidung Aiden Enzo dan mulai memarahi. Oke, kamu sombong sekarang, bukan? Kamu sebenarnya memintaku untuk berlutut untukmu. Kamu akan mati. Bahkan jika aku, Geraldine Sol, tidak tinggal di sini, aku tidak akan berlutut kepadamu." Saat dia berbicara, dia dengan marah menghancurkan semua cangkir teh di atas meja kopi, lalu mengambil tasnya, memutar pantat besarnya, dan pergi mengutuk. Guora Lou menghela nafas tak berdaya, dan mengejarnya dengan sedikit enggan. Setelah keluar, Geraldine Sol memarahi sepanjang jalan, "Guora, mengapa menurutmu Aiden Enzo ini sangat gila sekarang? Lalu dia, sepotong sampah, membeli villa. Dia pasti telah menipu Vivian kita untuk membelinya." Tidak, aku tidak bisa pergi saja seperti ini. Bukankah lebih enak untuk Aiden Enzo, biarkan dia tinggal di rumah yang begitu bagus. Geraldine Sol menggumamkan beberapa kata,
merasa sangat tidak nyaman, menatap ke belakang. Istana 01 di belakangnya selangkah demi selangkah. Ini sangat menggoda. Rumah besar, apa yang kamu coba lakukan? Aiden Enzo telah berbicara, dan kamu benar-benar kembali dan berlutut untuk meminta maaf padanya. Guora Lou sedikit tidak berdaya, apa yang dipikirkan wanita gila ini sepanjang hari. Meskipun dia agak arogan dan mendominasi sebelumnya, dia tidak masuk akal seperti sekarang. Apa yang kamu tahu? Uang untuk villa ini pasti dibayar oleh Vivian saja, lalu Aiden Enzo pasti telah membohongi Vivian dengan membiarkan dia menggunakan namanya, jadi kita akan pergi saja, apa yang harus Vivian lakukan? Di pintu, Geraldine bertemu dengan Aiden Enzo yang sedang keluar. Di mana Vivian? Geraldine Sol bertanya tanpa melihat sosok Vivian Lou. Ayo pergi dulu. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke saku celananya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah ragu-ragu, Geraldine Sol bertanya, Aiden Enzo, jika saya benar-benar berlutut, Anda akan membiarkan kami masuk. Aiden Enzo mengerang, apa yang diinginkan Geraldine Sol? Sebelum Aiden Enzo bisa bereaksi, dia melihat Geraldine Sol di depan wajahnya, jadi dia berlutut dan berkata dengan cepat, maaf. Kemudian, dia berdiri dengan cepat, berbalik tanpa menepuk lututnya, dan berjalan pergi dan berteriak, aku akan pindah sebentar lagi, kali ini kamu tidak akan bisa mengusir kami. Melihat Geraldine Sol menarik Guora Lou pergi, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa. Ibu mertua saya benar-benar hebat. Dia benar-benar berlutut sekarang. Yah, biarkan mereka tinggal. Di sini, Geraldine Sol membawa Guora Lou kembali ke rumah tua keluarga Lou, dan tidak sabar untuk meminta perusahaan pindahan untuk berkemas, dan juga menjual rumah tua keluarga Lou secara online. Setelah itu, dia membawa perusahaan pindahan ke Istana 01. Itu disebut drum tiup, dan saya berharap semua orang di halaman lain di Longcheng mengetahuinya. Mereka juga menyalakan petasan di pintu masuk halaman Longcheng. Guora Lou menyaksikan Geraldine Sol berguling-guling di dalam rumah, gaya dekorasi yang bagus semuanya diliputi oleh warna-warninya, duduk tak berdaya di sofa dan berkata, jangan lempar, jika Aiden Enzo tidak senang ketika dia kembali, dia harus melakukannya lagi. Usir kami, villa ini tidak memiliki namamu. Kata-kata ini segera membangunkan Geraldine Sol. Ya, villa itu tidak memiliki namanya, dia sekarang berada di bawah pagar orang lain, atau nama orang yang tidak berguna itu. Guora, kita harus menemukan cara untuk membuat Vivian menambahkan nama kita dan mencoret nama Aiden Enzo. Vivian membeli ini, kita tidak bisa membiarkan orang tak berguna itu memanfaatkannya. Jika mereka bercerai di masa depan dan dapatkan setengah dari properti kami, apakah Anda mau? Geraldine Sol duduk dan memikirkan cara. Guora Lou sakit kepala dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa Aiden Enzo tidak membeli villa ini? Apakah Anda bodoh? Villa sebesar itu berharga 200 juta. Bagaimana Aiden Enzo mampu membelinya? Geraldine Sol memberi Guora Lou terlihat putih. Guora Lou merasa bahwa apa yang dia katakan juga masuk akal, dan berkata, saya tidak akan berpartisipasi. Dalam masalah ini, tidak masalah bagi saya bagaimana Anda ingin melakukannya. Setelah selesai berbicara dia keluar dari pintu, siap untuk bertemu teman baru. Ketika dia datang, dia melihat sebuah taman di sini, dan beberapa lelaki tua sedang bermain catur. Di sini, tidak lama setelah Aiden Enzo meninggalkan Istana 01, ponselnya berdering, dan itu adalah Cynthia Reigo yang memanggil, Aiden Enzo, malam ini adalah hari ulang tahunku, jangan lupa, kamu ingin menemaniku. Aiden Enzo dibawa terkejut ketika dia mendengar ini, aku setuju dengan ini, oke, aku akan ke sana nanti. Oke, aku akan menjemputmu malam itu. Cynthia Reigo bertanya dengan sedikit gembira. Tidak perlu. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Hubungan dengan Cynthia Reigo belum dibersihkan sampai sekarang. Jika saya mengendarai mobil mewah untuk menjemputnya, saya khawatir saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak ingin dilihat oleh beberapa orang, dan kemudian menyebarkan kata-kata buruk. Beritahu saya alamatnya, dan saya akan naik taksi ke sana. Yah, ketika kamu tiba, kamu bisa menyebut nama saya. Cynthia Reigo mengangguk, sedikit kecewa. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo memikirkannya, tetapi tidak memberitahu Vivian Lou. Dia tidak ingin Vivian Lou terlalu memikirkan masalah ini, dan dia memiliki tujuan lain untuk pergi malam ini, dan itu adalah untuk bertarung dengan Cynthia Reigo. Resepsi ulang tahun Cynthia Reigo diadakan di sebuah klub kelas atas dekat Sungai Bailang di Sangjiang yang disebut Luoxia Villa.
Itu jauh di pinggiran kota dan lingkungannya sangat sunyi. Aiden Enzo pertama pergi ke rumah sakit untuk menemani Cheryl, dan kemudian naik taksi ke Luoxia Villa, dan melihat banyak mobil mewah diparkir di alun-alun. BMW Audi hanya kelas terendah, dan Daben hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah. Ada banyak mobil sport mewah seperti Lamborghini dan Porsche. Dia bahkan melihat Rolls-Royce Phantom dengan 8 angka 6 di plat nomornya. Tidak banyak mobil seperti itu di seluruh Sanjiang. Sepertinya Cynthia Reigo telah mengundang banyak orang malam ini. Apa yang ingin dia lakukan? Aiden Enzo curiga. Setelah melaporkan nama Cynthia Reigo kepada penjaga, penjaga mengundangnya masuk dengan hormat. Dekorasi interior Luoxia Villa sangat mewah, dengan orisinalitas di mana-mana, jelas kelasnya sangat tinggi di Sanjiang. Melihat sekeliling, aula itu terang benderang, penuh dengan tokoh-tokoh kelas atas yang berpakaian rapi. Ada juga banyak pria dan wanita muda dan modis seusia Aiden Enzo. Mereka pada dasarnya saling mengenal dan membentuk lingkaran kecil yang bersemangat untuk berkomunikasi. Aiden Enzo, yang berlari dengan pakaian kasual seperti ini, sepertinya dia satu-satunya yang menarik perhatian banyak orang. Dia juga menjadi anomali, dan banyak orang meliriknya dengan aneh, dan menatapnya satu demi satu. Karena resepsi dalam bentuk terbuka, Aiden Enzo melihat bahwa pesta ulang tahun belum dimulai, dan Cynthia Reigo juga tampaknya tidak ada di sana. Dia hanya menuju ke prasmanan untuk mengambil piring dan mencari makanan untuk dirinya. Lapar selama sehari. Namun, suara terkejut tiba-tiba datang dari samping Aiden Enzo. Suara lembut seperti itu tiba-tiba terdengar familiar bagi Aiden Enzo. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah tersenyum yang familiar menatapnya dengan saksama. Mengapa dia ada di sini? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.